Perkenalkan, nama saya Adian Dulu dari Program Studi Pendidikan Tinggi Bangunan yang melaksanakan magang 3 di SMK Negeri 1 Video dan melaksanakan PKN di Desa Semi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil magang 3 selama kami melaksanakan magang di SMK Negeri 1 Video dan melaksanakan PKN di Desa Semi. Nah, pada hasil magang 3 ini adalah yang pertama dulu, kami dulu sebagai mahasiswa mampu memberikan proses pembelajaran kepada siswa di SMK Negeri 1 Ide dan memberikan yang terbaik dan juga bisa dapat membuat yang namanya perangkat pembelajaran khususnya untuk seorang guru. Nah, pada hasil magang 3 ini adalah beberapa yang kami buat. Yang pertama yaitu perangkat pembelajaran atau perangkat layanan. Nah, sesuai dengan kajian teori pada laporan yang telah kami laksanakan sebelumnya, bahwasanya perangkat pembelajarannya adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Untuk itu kami sebagai mahasiswa magang 3 yang melaksanakan kegiatan praktik mengajar terlebih dahulu kami kembali menyusun ataupun membuat kembali perangkat pembelajaran yang telah kami buat walaupun kami sudah membuatnya di magang 2. Nah, berikutnya itu praktik mengajar atau praktik layanan. Nah, tentu kalau dibilang praktik mengajar ini adalah bagaimana cara mengajar atau bagaimana cara memberikan pelayanan kepada siswa tersebut. Nah, ada beberapa step-step atau bagian-bagian yang seorang guru dapat lakukan atau 8 keterampilan yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama itu keterampilan membuka dan menutup. Nah, tentu kalau kegiatan membuka dan menutup ini adalah itu diawali dengan doa atau sapaan terhadap siswa tersebut atau dapat dinyatakan sebagai dapat contohnya seperti selamat pagi adik-adik semua, bagaimana kabar semua, apakah hari ini sudah di absen atau belum? Kalau masih belum berdoa, mari kita berdoa dulu sebelum mulai proses pembelajaran. Itu adalah keterampilan membuka pembelajaran atau bukan, itu adalah kegiatan membuka, bukan kegiatan penutup. Nah, berikutnya itu keterampilan bertanya atau keterampilan seorang siswa memberikan atau seorang guru bertanya. Nah, tentunya dalam hal tersebut seorang guru atau seorang mahasiswa juga yang melaksanakan praktik mengajar di SMK Negeri 1 Video harus memiliki yang namanya keterampilan bertanya. Nah, apabila saya memberikan keterampilan bertanya ini, yang pertama tentunya keterampilan bertanya itu adalah ada tahap bukan tahap, tetapi yang namanya batas-batas kemampuan siswa tersebut. Maka dengan bertanya, dengan memberikan bertanya, maka harus namanya umpan balik. Saya sebagai guru juga, sebagai mahasiswa yang melaksanakan praktik mengajar, saya juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau memberikan tanggapan apabila diperlukan tanggapan kepada yang lain. Nah, berikutnya itu keterampilan memberi penguatan. Nah, saya melaksanakan di SMK Negeri 1 Ide khususnya di kelas nila, di kelas 10 nila. Penguatan yang saya berikan itu adalah penguatan atau yang dinamakan dengan motivasi. Nah, ada penguatan itu atau dapat dikatakan ada 2 motivasi yang saya berikan, yang saya ambil. Nah, itu ada motivasi internal dan ada juga motivasi eksternal. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswa, kami sebagai mahasiswa, terutama yang melaksanakan praktik di SMK Negeri 1 Ide, yang kami berikan itu adalah motivasi eksternal atau di luar dari diri siswa tersebut. Apa yang kami berikan? Apa yang saya berikan? Saya memberikan pada saat saya melaksanakan masih di kelas tersebut, saya memberikan penguatan-penguatan kepada siswa tersebut. Apa yang saya berikan kepada siswa tersebut? Saya berikan penguatan tentang contohnya seperti itu ada di semua. Marilah kita belajar. Marilah kalian tunjukkan kalian harus punya target masing-masing. Anak kelima menyatakan anak presiden jadi presiden, anak pejabat jadi anak pejabat, anak petani mau jadi apa? Kalau kalian mau jadi petani atau mau jadi nelayan, kalian tidak perlu sekolah. Maka itulah termasuk salah satu kata-kata motivasi untuk siswa tersebut. Lanjut berikutnya yaitu keterampilan untuk mengadakan variasi. Nah, tentu mengadakan variasi itu adalah harus dimiliki atau harus dikuasai oleh seorang guru tersebut. Kenapa? Karena itu adalah bagaimana juga mengadakan variasi di dalam kelas tersebut. Nah, yang saya lakukan pada saat itu adalah saya mengadakan yang namanya kerja kelompok terhadap siswa tersebut. Langsung berikutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah,
Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah seperti ada dua sebenarnya yang dapat dirasakan oleh guru. Ada kelompok kecil dan ada juga kelompok besar. Nah, lanjut pada keterampilan berikutnya itu memiliki diskusi kelompok kecil, dan keterampilan berikutnya mengelola kelas, dan keterampilan berikutnya itu membuat kelompok kecil dan perorangan. Nah, lanjut pada kegiatan berikutnya yaitu pada hasil berikutnya yaitu tentang proses pelaksanaan atau praktik mengajar di SMK di satu bilik tersebut. Tentu kami sebagai mahasiswa juga memiliki yang namanya dapat memanajemenkan hal tersebut. Nah, apa yang pertama yang kami lakukan yaitu satu, perencanaan. Nah, tentu kalau ada perencanaan berarti kami juga memiliki step-step yang apa juga yang menjadi suatu target kami untuk melaksanakan praktik mengajar tersebut. Nah, yang pertama itu menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, tentu dalam menentukan tujuan pembelajaran itu adalah untuk menargetkan bagaimana siswa itu dapat mengetahui materi apa yang telah diberikan kepada siswa tersebut. Baru yang berikutnya analisis audiens, dan bagian C itu pengembangan materi pembelajaran. Dengan D, evaluasi dan revisi. Evaluasi dan revisi ini adalah bisa dinyatakan adalah kegiatan terakhir atau kegiatan akhir dari setiap proses atau dalam setiap seorang pendidik memberikan materi kepada siswa tersebut. Nah, lanjut kepada nomor 2 yaitu tindakan. Nah, ada beberapa tindakan atau yang dapat meningkatkan keterlibatan terhadap siswa tersebut. Yang pertama dulu, meningkatkan keterlibatan. Nah, berikut mengukur pemahaman. Ketiga, memfasilitasi pembelajaran mandiri, mengembangkan keterampilan kritis, dan yang terakhir adalah mengukur kemajuan. Meningkatkan keterlibatannya adalah kita harus juga terlibat. Kalau nyatakan mengukur pemahaman, kita harus mengukur pemahaman siswa tersebut. Kalau bagian C yaitu memfasilitasi pembelajaran mandiri. Nah, kita juga sebagai guru harus juga punya fasilitas. Apa itu yang fasilitas kita? Itu sebagai perangkat. Nah, itu adalah merupakan satu fasilitas kita sebagai seorang pendidik. Baru begitu itu mengembangkan keterampilan yang kritis. Nah, kita harus mengembangkan juga keterampilan yang kritis kita. Baru yang terakhir itu mengukur kemajuan. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan bahwasanya mengukur kemajuan itu bisa dapat dinyatakan dengan evaluasi. Itu bisa dinyatakan dengan kegiatan akhir. Nah, berikut yaitu observasi. Nah, tentu dalam observasi ini adalah kita harus juga tahu dulu apa itu bagaimana bukan tetapi mengobservasi atau melihat situasi bagaimana sekolah tersebut atau kelas tersebut. Baru yang namanya refleksi. Tentu refleksi ini dengan kata tadi ya. Itu adalah refleksi ini adalah mengetahui keberhasilan atau dapat dinyatakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan siswa tersebut. Nah, berikut yaitu evaluasi. Nah, kita juga masuk lagi ke kegiatan evaluasi. Tentu evaluasi itu adalah kegiatan akhir dalam setiap kegiatan pelajaran proses pembelajaran. Nah, pada pelaksanaan magang di SMK Negeri 1 Pide, kesimpulannya itu kami program magang 3 merupakan kegiatan yang memberikan pengalaman untuk pembuatan perangkat pembelajaran berupa RPP, silabus, prota, proses, dan mengajar kami juga bagaimana cara pembuatan media pembelajaran pada saat melaksanakan proses belajar mengajar. Magang 3 juga membangun jati diri seorang pendidik yang berinovasi, memantapkan motivasi dan kompetensi akademik, pendidikan, dan bidang studi masing-masing. Khususnya kami sebagai program studi pendidikan dan bangunan, RPP yang kami buat atau silabus yang kami buat itu adalah khususnya kami dari bangunan itu adalah mengenai jenis alat-alat berat, dan itu juga termasuk dengan materi pokoknya yaitu pengertian atau indikator pencapaian adalah mengetahui yang pertama, mengetahui apa itu arti alat berat dan bagaimana dia berfungsi. Nah, sekian saja hasil atau penyajian saya hasil magang 3 selama saya melaksanakan magang 3 di SMK Negeri 1 Pide Desa Semi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.